Shalom adik-adik, kita bertemu kembali bersama teman-teman yang ada di rumah. Semuanya bersiap bersukacita untuk beribadah online pada minggu pagi ini. Yuk, sebelumnya Lose ajak kalian untuk mempersiapkan hati dengan berdoa. Yuk kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Engkau mengumpulkan kami, memberikan kami kesempatan sekali lagi di pagi ini untuk kami beribadah kepada Tuhan kami, Allah kami yang hidup, Allah kami yang berkuasa, Allah kami yang hebat, Allah kami yang dahsyat, yang begitu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan untuk cinta-Mu buat kami. Dan sebentar kami hendak meninggikan nama-Mu, kami hendak memuji Engkau, dan kami hendak mendengarkan suara Tuhan melalui firman-Mu. Kiranya Tuhan, Engkau sendiri hadir, menyertai dan memberkati dan menolong kami. Terima kasih Bapa, oleh karena anugerah-Mu kami boleh beribadah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Adik-adik, sekarang kita hendak meninggikan nama Tuhan. Lose ajak semuanya bangkit berdiri. Kita menaikkan pujian I love you Jesus dalam 3 bahasa, Inggris, Jawa, dan bahasa Indonesia. Yuk. I love you Jesus, deep down in my heart. Down in my heart, think about it, down in my heart, talk about it, down in my heart. Tresno Yesus, aku tresno Yesus, jero banget. Aku tresno Yesus, jero banget. Tresnoku jero banget. Tresnoku jero banget. Aku cinta Yesus. Aku cinta Yesus. Dalam sungguh, aku cinta Yesus. Dalam sungguh, cintaku dalam sungguh, cintaku dalam sungguh, cintaku dalam sungguh, cintaku dalam sungguh. Ya, adik-adik dipersilakan duduk kembali. Ya, sebentar lagi kita hendak mendengarkan teman-teman kalian yang akan menghafalkan ayat hafalan yang sudah dihafal selama sepanjang minggu ini. Yuk kita saksikan teman-teman kalian dalam bentuk video siapa-siapa yang akan menghafalkan ayat hafalan. Yuk kita saksikan yuk. Semakin mata hafalan 1 Petrus 3 ayat 15b. Dan sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Shalom. 1 Petrus 3 ayat 15b. Dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberikan pertanggungan jawab
kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi harus dengan lemah lembut dan hormat. Sekarang mata hafalan. 1 Petrus 3:15b berbunyi, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Shalom. 1 Petrus 3 ayat 15b, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawaban kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawaban dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. 1 Petrus 3 ayat 15b, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Terima kasih Lause. Shalom. Shalom Lause. Santo akan menghafalkan ayat hafalan yaitu 1 Petrus 3 ayat 15b yang berbunyi, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Terima kasih. 1 Petrus 3 ayat 15b yang berbunyi, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Shalom Lause. Ya, adik-adik, itu tadi teman-teman kalian yang sudah mengirim ayat hafalannya. Ya, Lause tetap tunggu bagi yang belum mengirimkan, yang mau mengirimkan untuk dikirimkan secepatnya untuk Lause tayangkan di ibadah online minggu depan, ya. Nah, untuk kalian yang ingin mengirimkan talenta kalian berupa pujian kepada Tuhan atau tarian bagi nama Tuhan, ya Lause tetap tunggu juga. Ya, sekarang kita hendak mempersiapkan hati kita untuk kita mendengar firman Tuhan. Kita nyanyikan lagu Ada Satu Sobatku Yang Setia, yaitu namanya Yesus. Ada satu sobatku yang setia, yang tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Satu sobatku yang setia, yang tak
Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Ya, nama Yesus yang menghibur hati kita. Yuk, adik-adik dipersilakan duduk kembali. Kita akan berdoa mempersiapkan hati kita untuk kita mendengar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan memberikan kami kesempatan untuk kami mendengarkan firman Tuhan. Kiranya pikiran kami, hati kami tertuju kepadamu Tuhan, kepada firman-Mu yang hidup. Tuhan menolong kami, juga menolong Lose Farida dan Lose Ganda yang akan menyampaikan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo Lose Farida. Halo Lose Ganda. Halo semuanya yang di rumah. Halo anak-anak. Ya, Lose bawa apa itu? Kok kayaknya menarik? Lose Ganda mau tahu ya? Mau tahu Lose? Kerdus namanya kerdus apa yuk? Karunia. Di dalamnya? Iya, di dalamnya banyak loh. Bermacam-macam karunia. Oh ya? Bermacam-macam karunia. Iya. Tapi Lose, karunia itu apa ya Lose ya? Kok saya jadi bingung? Ingin tahu ya? Iya Lose mau tahu. Ayo coba Lose Ganda baca di Alkitab, buka Alkitabnya 1 Korintus. Bentar Lose. Ya. Anak-anak di rumah juga buka Alkitabnya ya. Ayo diambil sekarang Alkitabnya. Ayo diambil sekarang Alkitabnya semuanya yang di rumah. Kita akan baca sama-sama. Dari mana tadi Lose? 1 Korintus. 1 Korintus. Ya. Pasal 12. Pasal 12. Ya. Ayat 21. Ayat 21. Sama 27 Lose. Sama 27. Sama adik-adik ayo nonton semuanya, baca sama-sama Lose Ganda. Dikasih waktu 3 menit ya. Oke. Bacanya. Kita sama-sama baca ya. 1 Korintus 12 ayat 12 sampai ayat 20 dan nanti ayat 21 sampai 27. Oke, kita sama-sama baca ya. 1, 2, 3. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Kemudian ayat 14. Karena bukan 14. Ayat berapa Lose? 27. Oh, ayat 27. Ya. Sebentar ya, ayat 27. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Oh, ya. Nah, jadi sekarang apa Lose? Ya Pak Lose Ganda, apa yuk? Namanya karunia itu. Kalau saya baca sih Lose ya, yang saya lihat dari ayat ini, karunia itu adalah kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita supaya kita bisa melayani Tuhan dan sesama kita. Betul nggak Lose? Betul. Karena pintar deh. Sama seperti anggota tubuh Lose. Kenapa anggota tubuh? Ya, ada mata bisa melihat, ada mulut bisa bicara, ada hidung untuk menyium bau yang telinga untuk mendengar, terus punya tangan untuk bekerja sesuatu untuk jalan Lose. Nah, semuanya itu ada fungsinya masing-masing. Oh iya. Tapi di dalam satu tubuh Lose. Wah, paham saya Lose. Berarti karunia kita itu berbeda-beda ya Lose ya.
punya banyak karunia, tetapi fungsinya cuma ada satu, supaya kita melayani Tuhan dan juga sesama ya, Dan teman-teman dan teman-teman kita. Oh iya ya, saya sekarang paham. Kalau gitu Lause, kita berarti nggak boleh sombong ya Lause ya. Walaupun kita punya banyak karunia, kita nggak boleh sombong dengan karunia atau dengan kemampuan yang kita miliki ya Lause ya. Karena kan setiap orang Tuhan kasih kemampuan atau karunia ya Lause ya. Oke, Wah. betul sekali loh Suganda. Jadi kita dikasih karunia sama Tuhan bermacam-macam ya, berbeda-beda ya. Ya. Tapi kita untuk melayani Tuhan dan sesama kita Ya. dan teman-teman Dan kita. teman-teman semua. Oh iya Lause, ada satu yang saya baru ingat. Apa itu? Ini. Iya. Lause, Ingin tahu ya? Iya, pengen tahu. Ada mereka tahu. Adik-adik di rumah juga ingin tahu ya. Coba Ya. buka isinya apa ini? Ada apa itu Lause? Aduh. Ada karunia apa itu? Nah, karunia menyanyi. Siapa Wah. adik-adik suka nyanyi? Iya. Untuk puji Tuhan ya. Ya, betul. Suganda ingin tahu juga ya. Hah, Lause ini dia karunia berdoa. Wah. Siapa di sini adik-adik di rumah yang senang mendoakan papanya, mama, kemudian kakek, neneknya, siapa? Itu karunia loh Lause ya. Ya. Apalagi Lause? Loh, main musik ya. Wah. Main gitar. Waduh, adik-adik pasti ada yang suka main gitar ya. Ya. Untuk memuji Tuhan. Nah. Ini lagi Lause, membantu orang yang susah. Siapa di rumah yang suka membantu orang yang susah? Mungkin ada orang yang sedang kesusahan tapi dibantu. Wah, itu karunia juga yang sangat baik ya Lause ya. Apalagi Lause? Waduh, ini Menulis. loh. Wah. Siapa tulisannya paling bagus? Waduh, itu karunia juga loh menulis. Siapa juga mungkin dia suka tulis cerita ya Lause ya. Iya. Tulis cerita, tulis puisi. Itu juga karunia yang sangat baik. Ini Lause, mengajar. Wah, mungkin anak-anak di rumah ada yang senang mengajar adik-adiknya, mungkin juga mengajar sebuah cerita tentang Tuhan Yesus. Nah, itu adalah karunia. Apalagi Lause karunianya? Menari. Lause. Menari. Waduh, siapa suka menari? Suka menari luar biasa. Siapa Lause? Wah, adik-adik sekolah minggu suka Wah, menari. menari. Natal juga suka nari loh. Ya ya. Menari juga bisa dipakai untuk melayani Tuhan. Ada lagi nggak ya? Terakhir nih Lause. Ya. Ada karunia bercerita. Siapa yang senang bercerita? Mungkin di rumahnya bercerita tentang cerita Alkitab. Wah Lause, ternyata banyak sekali ya karunia-karunia yang diberikan Tuhan kepada kita. Lause, kalau Lause karunianya apa? Lause ini karunianya suka cerita di anak sekolah minggu loh. Wah. Dan supaya mereka mengenal Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya, cerita Wah. Alkitab. Iya. Dan Lause juga suka apa? Lause Farida juga suka menolong orang Lause. Wah. Gak ada apa ya? Lause Ganda, karunianya juga yang pertama mengajar. Wah, Lause kan biasanya juga berkhotbah ya di ibadah umum. Iya. Saya Lause Farida yang dengar juga Lause khotbah loh. Ya, Nana. kemudian Lause juga karunianya menyanyi juga bisa Lause. Anak-anak di rumah juga bisa loh. Kalau misalnya punya kemampuan atau karunia menyanyi, menari, atau bermain musik, boleh dikirimkan kepada Lause. Siapa? Lause Dimas dan Lause Paulina ya. Ya. Jadi bisa nanti ditampilkan di ibadah online. Oke. Bisa loh itu adik-adiknya. Jadi jangan lupa kalau punya karunia itu supaya melayani Tuhan dan sesama bisa dikirimkan. Betul ya Lause ya? Nggak boleh disimpan sendiri ya. Betul. Itu harus diperkembangkan Harus ya. diperkembangkan, Supaya Lause. nama Tuhan dimuliakan dan Tuhan Ya, juga betul. senang ya.
Ya, betul sekali. Anak-anak punya masih banyak Ya, karunia loh. betul. Ya. Beda-beda mereka. Beda-beda. Semua dari adik untuk kemuliaan nama Tuhan Ya, ya. betul Harus sekali. dipakai karunianya. Ya, sekarang kita mau hafal ayat hafalan Lose. Oh ya. Ayat hafalnya terambil dari mana? 1 Korintus 12 ayat 27. Oke, 1 Korintus 12 ayat 27. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. 1 Korintus 12 ayat 27. Selamat berhafal ayat hafalan. Demikian ya Mas saya kita hari ini. Sampai jumpa ya. Sampai jumpa minggu depan. Semoga anak-anak di rumah bisa mengembangkan karunia-Nya. Dadah. Ya, itu tadi adalah firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Lose Ganda dan Lose Farida. Kalau kita sudah menerima kasih karunia daripada Tuhan, dan kita memiliki karunia yang diberikan oleh Tuhan, kita harus mengembangkan, kita harus menggunakan karunia yang sudah diberikan oleh Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Yuk, kita mau akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Lose Dimas ajak kalian untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan sebuah lagu respon yang akan mengingatkan kita kalau kita bisa itu hanya karena kasih karunia Tuhan. Bukan karena kebaikanmu, bukan karena kasih lidah-Mu, bukan karena kekayaan-Mu, Kau dipilih, Kau dipanggilnya, bukan karena kecakapan-Mu, bukan karena baik rupa-Mu, bukan karena kelebihan-Mu. Kau dipanggil, Kau dipakainya. Bila Engkau dapat, itu karunia-Nya. Bila Engkau punya semua daripadanya, semua karena anugerah-Nya, diberikannya pada kita. Semua anugerah-Nya bagi kita bila Engkau dipakainya. Semua hanya karena kecakapan-Mu, bukan karena baik rupa-Mu, bukan karena kelebihan-Mu. Kau dipanggil, Kau dipakainya. Bila Engkau dapat, itu karunia-Nya. Bila Engkau punya semua daripadanya, semua karena anugerah-Nya, diberikannya pada kita. Semua anugerah-Nya bagi
kita bila Engkau dipakainya, karena anugerahnya diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita bila Engkau dipakainya, bila Engkau dipakainya, bila Engkau dipakainya. Ya, semua hanya karena kasih karunia dan anugerah daripada Allah sendiri. Yuk kita mau mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini dengan doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kalau kami masih diberikan kesempatan untuk hidup. Itu semata-mata hanya karena kasih dan karunia-Mu. Dan kami percaya Tuhan, kalau kami menerima anugerah dan kalau kami menerima karunia atau kemampuan atau talenta yang sudah Engkau berikan bagi kami, itu semuanya berasal daripada-Mu. Dan biarlah kami mau pakai itu semua untuk mendatangkan puji, mendatangkan hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Agar Engkau yang diagungkan, Engkau yang ditinggikan, dan Engkau yang dipermuliakan di dalam kehidupan kami. Mampukanlah kami Tuhan, ajar kami tidak malas untuk menggunakan karunia, menggunakan talenta yang sudah Engkau berikan dalam kehidupan kami. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat pagi, sampai bertemu dalam ibadah sekolah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.